Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Masuk ke pertemuan 4. Kali ini kita akan bahas tentang form processing. Nah, di sini saya jelaskan sedikit dulu apa sih yang maksud dengan form. Form di sini artiannya adalah kalau kita bermain dengan bahasa pemrograman web, form digunakan untuk mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data, sifatnya bisa apa saja ya, bisa login, bisa pendaftaran, atau apapun ya yang bersifat nanti inputan. Nah, form sendiri nanti dia ada penggunaan metode di dalamnya untuk pengiriman nilai. Metode di form itu ada dua, bisa menggunakan get atau bisa menggunakan post. Ya, nanti perbedaannya kita lihat langsung di pengkodingan. Di sini kalau secara teoritis, metode get dan metode post, perbedaannya adalah untuk get, ya jika kita mengisi atribut dengan metode get, maka isian form akan terlihat pada URL browser. Ya, ketika kita mau ngisi, nah ini nanti apa yang kita isikan kelihatan. Misalkan kalau kalian ngisikan password, username, itu kelihatan di sini nanti di URL-nya. Nah, itu tidak bagus untuk yang sifatnya rahasia, ya. Tapi kalau kita pakai metode post, ya untuk data yang lebih sensitif, nah, nih password atau registrasi user, maka datanya tidak akan terlihat pada browser. Oke, nanti kita lihat saja perbedaannya secara praktek ya. Kemudian komponen form sendiri ada beberapa poin. Di sini ada form sendiri ya, ada tag form. Kalian buat form harus ada tag formnya. Jangan tidak pernah bikin tag ini, karena nanti kalian apapun yang kalian kirim tidak akan kebaca. Form diikuti oleh metode ya dan action. Untuk action sendiri, ini adalah tujuannya mau dikirim kemana. Ya, misalkan sebutkan file 2.php atau file 3.blade.php gitu ya. Nanti disebutkan mau tujuannya kemana. Metodenya, nah bisa pakai post, bisa pakai get. Saya sebutin di sini. Lalu ditutup dengan slash form. Ya, slash form ini penutup dari semua komponen-komponen form. Jadi kalau ada komponen form yang lain, masukkan sebelum slash form. Yang kedua, text box atau berbentuk kotak inputan. Ya, inputannya ini bisa string, bisa juga angka. Pengkodingannya diawali oleh tag input, kemudian type sama dengan text. Nah, ya, tipenya sama dengan text. Name, nama variabelnya. Jadi box ini, text box ini harus punya variabel ketika nanti nilainya mau dikirim. Jadi yang dibaca bukan nilainya, tapi name-nya yang ketika dikirim nanti. Lalu ada text area. Text area ini untuk menginput string atau angka, sama seperti text box, hanya bedanya text area ini bisa banyak baris. Ya. Kalau text box tidak bisa, dia hanya satu baris penginputannya. Diawali oleh text area, tag text area, spasi rows, berapa baris, spasi calls, berapa kolom. Artinya kotak ini kalian mau bikin berapa baris, berapa kolom lebarnya. Kemudian nama variabelnya. Dan ditutup dengan slash text area objek ini. Ada lagi radio button atau option ya. Sifatnya adalah pilihan, memilih beberapa pernyataan salah satunya. Ya tidak bisa dua-duanya atau tiga-tiganya. Codingnya input type sama dengan radio ya. Tipenya dia radio button, berarti radio. Name ya nama objeknya. Value ya. Nanti nilai yang dikirim. Lalu isi radio, ini tulisan yang ada di luar. Laki-laki berarti isi radionya nanti kalian tulis di sini laki-laki. Perempuan juga tulis di sininya perempuan. Lalu combo box yang sifatnya ketika kotak ini ada panah kecil, kalian klik dia akan scroll ada beberapa pilihan. Nah, di sini codingnya
select name, nama variabel atau nama combo box-nya, value itu nanti nilainya, option, combo 1, combo 2, dan seterusnya, nilai tulisan ini. Ya, tulisan combo 1, combo 2 ketika diklik, itu keluar tulisan apa, nah itu ada di option-nya. Ya, ditutup dengan slash select. Lalu ada checkbox. Checkbox ini bisa milih dua-duanya atau salah satu. Ya, milih satu atau lebih dari beberapa pernyataan. Input type-nya di sini checkbox, kemudian name-nya apa, lalu value-nya apa yang akan dikirim. Tulisan motor yang ada di luar ini adalah tulisan yang akan keluar di sini. Dan perlu diperhatikan, mau dia radio button, mau dia checkbox, yang akan dicetak di web bukan yang di luar, tapi yang menjadi value. Ya, yang akan dikirim ya. Nilai yang akan dikirim adalah value-nya. Kalau ininya hanya sekedar label. Lalu selanjutnya ada submit atau tombol. Submit fungsinya untuk mengirim, menyimpan ya. Input type-nya submit, name-nya nanti apa, nama objek ini, value ini tulisan yang ada di tombol ini. Misalkan simpan, value-nya adalah simpan. Reset, dia untuk membatalkan. Input type-nya kebalikan dari submit adalah reset, name-nya nanti kita ganti, value-nya tulisan yang ada di tombol. Ya. Nah, ini untuk komponen-komponen yang ada di form. Next, pengolahan data dari form. Form di sini dibuka dengan tag form dan ditutup dengan slash form. Di dalam tag form diikuti atribut action dan method. Tadi sudah ada di atas. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input, sementara method digunakan untuk mengatur cara parsing konten web. Ya, parsing konten web tadi. Mau pakai get atau mau pakai post. Kalau pakai get, datanya dikirim bersama URL, tapi kalau post akan terpisah dan disembunyikan. Gitu ya. Silakan kalian mau pakai yang mana. Kalau saya menyarankan untuk data yang sifatnya rahasia pakai post. Next, kita membuat form input di Laravel. Kita buat file kode baru dengan nama form input blade di view. Oke, kalian buka Visual Studio Code-nya, lalu ke halaman view, lalu bikin form input, titik blade, titik PHP. Nah, kemudian setelah formnya ada, ya, formnya jadi. Nah, kalian lihat codingnya, masukkan dulu tag HTML-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kopas saja. Misalkan title. Nah, di sini title kita kopas dulu. Lalu yang lainnya mulai dari sini ya. Sampai dengan slash form. Biar cepat. Kalau kalian mau ngetik sendiri silakan. Tapi saya copy paste kenapa? Karena saya mempersingkat waktu untuk menjelaskan ke kalian karena banyak yang akan saya jelaskan. Nah, ini sudah jadi. Ya. Kemudian simpan. File save all dulu. Save all. Next, setelah formnya jadi, buka controllernya. Tambahkan satu function. Kita copy. Kita buka dasar controller. Nah, tambahkan di sini. Saya tabulasi sedikit biar rata. Kemudian rootnya, ya rootnya juga dirubah. Tambahkan di web.php. Nah, ini ya. Nah, karena di modul itu PHP atau Laravel ya, di modul itu Laravel 6 atau 7, dan saya menggunakan Laravel 8, kita rubah di sininya.
ya. Nah, kalau sudah save all. Nah, ini udah kita buka. Oh iya, maaf, PHP artisannya belum saya jalankan. Oke, kita jalankan dulu PHP artisannya. Nah, sini saya jalankan PHP artisan ser. Nah, sudah jalan, kita buka browser, localhost 8000/formulir. Nah, tampil ya. Kalau kita melihat ke sini, ini tampil. Kemudian kita buat tampilan outputnya. Ya, di dasar controller, tambahkan lagi public function output request ini. Oke, kita tambahin lagi. Di dasar controller. Oke. Nah, ini tambahkan lagi. Ya, belum rata. Kita rapihin saja ya kalau masalah kayak gini. Kemudian ubah root-nya. Ya, tambahin lagi. Ya, tambahin lagi root di web.php. Nah, ini saya copy aja yang di sini deh. Karena beda ya. Nah, di sini formulir output, ya, dasar controller class output. Oh, di sininya output. Save all. Nah, kalau sudah, refresh lagi di sini. Oke, kita masukkan. Masukkan datanya. Lalu klik simpan. Nah, terkirim ya. Terkirim ke file kedua. Jadi, apa yang kita input di sini ya akan ditampilkan di file ini. Nah, jadi penjelasannya adalah tadi di sini kita sudah buat form ya dengan title form input Laravel untuk ditampilkan di sini. Ya, kita mundurkan dulu sebentar. Nah, di sini di title. Kemudian ada form action. Actionnya dia ngirim ke formulir /output dengan metode get. Ya, formulir /output. Nah, di sini nih namanya harus sama. Nih, ya, namanya harus sama. Kita bikin functionnya output, dia bikin di root-nya formulir /output. Berarti pemanggilan action-nya harus sesuai dengan tulisan yang ada di root. Ya. Kemudian setelah itu CSRF, ya, CSRF ini
Di sini ada penjelasannya. CSRF ini adalah satu script yang fungsinya untuk memproteksi Laravel ya, dari serangan luar. Jadi cross-site request forgery. Jadi kan website bisa saja diretas dari luar. Nah, CSRF ini fungsinya untuk melindungi gitu ya. Nah, ini CSRF nih, di modulnya salah nih. Saya edit. CSRF nanti saya edit gantinya. Jadi untuk memproteksi dari forgery ya, serangan luar. Kemudian NIM, tulisan NIM yang ada di sini. Ya, lalu input type text, kotak ya. NIM-nya sama dengan NIM. NIM itu kotak ini punya nama ya, namanya NIM, nama objeknya adalah NIM. Ya. Ini nama objeknya pakai name sama dengan NIM. Berarti nanti kalau kita mau manggil dia pakai tulisan NIM ini. Nama juga sama. Alamat pakai text area. Columns-nya 70, rows-nya 5. Berarti ada 70. Kolom ada 5 baris. Input type, submit, value-nya simpan. Nih, value-nya simpan. Tipenya submit, berarti dia ngirim. Gitu. Nah, untuk controller, biasa hubungannya dengan pemanggilan view. Lalu root ini adalah pemanggilan dari yang ada di function controller. Kita buat function controller apa? Panggil di root. Nah, ini untuk inputannya. Nah, outputnya, kan di controller tambahin lagi nih, function output. Ya. Request, dia akan menerima permintaan dari si input. String name sama dengan request input name. Nah, string name ini akan menangkap nilai dari menangkap nilai dari NIM yang diinput di sini. Nanti kita input NIM-nya berapa? Ya. Dipanggil di sininya tulisan NIM. Karena kenapa? Karena di sini kalian buat NIM-nya adalah NIM. Tuh, NIM ini. Ini kan ini yang ngaruh nanti nih untuk menerima data. Kemudian alamat juga, nama juga sama ya. Pakai string variabel. Nanti semuanya akan ditampung oleh string nama, string alamat, dan string NIM. Menggunakan request dari masing-masing name objeknya. Ada NIM, ada nama, ada alamat. Return, nah, nanti akan dicetak. Ya, akan dicetak NIM-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana nih. Berdasarkan dari string NIM, string nama, string alamat. Jadi string NIM, string nama, string alamat menampung nilai masing-masing dari apa yang kalian inputkan di sini. NIM-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Itu ditampung sama si variabel ini untuk mencetak seperti tadi. Nih, kalau kita simpan, dia kan nampil. Nah, ini variabel-variabel tadi yang nampung ya nilai dari file pertama dikirimkan ke output yang ada di file kedua, gitu ya. Jadi seperti itu fungsi dari form yang ada di Laravel dan form pada umumnya sebenarnya di bahasa pemrograman web. Nanti kita lanjutkan latihan pembuatan form biodata.